Wabarakatuh. Ibu pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum. Hari ini kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami, di mana hari ini kami akan menjelaskan tentang pembidangan ilmu hukum. Sebelum kami masuk pada penjelasan, yang pertama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alfianus Pilatus. Saya Stefanus Paring-Paring. Saya Petrus Peterseki. Saya Samuel Fiam Sansewa. Saya Krisna Claudia Bona. Saya Anton Sebatar. Dan itu nama-nama dari kelompok kami. Selanjutnya kami masuk pada penjelasan. Oke, saya akan memaparkan materi bagian 1. Tujuan Instruksi Nasional Umum. Tujuan Instruksi Nasional Umum materi ini adalah mahasiswa dapat memahami pembidangan atau pembagian hukum. B. Tujuan Instruksi Nasional Hukum. Mahasiswa mengetahui tentang kodifikasi hukum. Mahasiswa memahami dan mendalami pembagian hukum. Mahasiswa mengetahui makna dan pembagian hak. C. Kodifikasi hukum. Menurut CST Kansil, bentuknya hukum itu dapat dibedakan antara lain: A. Hukum tertulis, yakni hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan-peraturan undang-undang. B. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundang-undangan. Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasi dan ada yang belum dikodifikasi. Kodifikasi ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis ialah untuk memperoleh sebagai berikut: A. Kepastian hukum. B. Penyederhanaan hukum. C. Kesatuan hukum. Selanjutnya materi kedua saya berikan kepada Pedro. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kedua. Macam-macam pembagian hukum. Walaupun hukum itu terlalu luas sekali, sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya. Namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut. Menurut CST Kansil 1989, menurut sumbernya, hukum dapat dibagi dalam: pertama, hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hukum kebiasaan atau adat, yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga, hukum rakat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara negara yang saling berhubungan. Yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Yang kedua, menurut bentuknya, hukum dapat dibagi dalam: yang pertama, hukum tertulis. Hukum tertulis yang terkodifikasi dan hukum tertulis yang tidak dikodifikasi. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Yang berikutnya, ketiga, menurut tempat berlaku, hukum dapat dibagi dalam: pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya. Yang keempat, menurut waktu berlaku, hukum dapat dibagi dalam: yang pertama, ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Berikutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh saudara saya, Pedro. Materi 3, hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasi.
Hukum yang dikodifikasi itu adalah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu menurut CST Council 1989 dapat dibagikan antara lain. Satu, hukum tertulis yang telah dikodifikasikan, misalnya satu, hukum pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1918. Dua, hukum sipil yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Sipil tahun 1848. Hukum dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tahun 1848. Hukum acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tahun 1981. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, misalnya satu, peraturan tentang ikatan panen. Dua, peraturan tentang tiga, peraturan tentang ikatan perkreditan dan lain sebagainya. Baik, berikutnya saya akan memaparkan materi 4 tentang subjek hukum. Dalam dunia hukum, perkataan orang atau person berarti pembawa hak, yaitu sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Sederhananya, subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang terbagi atas dua bagian, yaitu manusia atau natural like person, yang kedua badan hukum atau rechtsprechung. Sebagai subjek hukum, sebagai pembawa hak, manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan sesuatu tindakan hukum. Dapat mengadakan persetujuan-persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Berlakunya manusia itu sebagai pembawa hak, mulai dari saat dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir, jika kepentingan memerlukan untuk menjadi ahli waris. Bagian B, objek hukum. Objek hukum ialah segala sesuatu yang berhubungan guna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum CST Council 1989. Biasanya objek hukum itu disebut benda. Menurut hukum perdata, benda adalah segala barang-barang dan hak-hak yang dapat dimiliki orang atau pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Menurut pasal 503 KUHP, benda itu dapat dibagi dalam dua bagian. Yang pertama, benda yang berwujud, yaitu segala sesuatu yang dapat dirabah oleh panca indera seperti rumah, buku, dan lain-lain. Yang kedua, benda yang tak berwujud atau benda imaterial, yaitu segala macam hak seperti hak cipta, hak mer atau perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, menurut pasal 504 KUHP, benda dapat juga dibagi atas dua bagian. Yang pertama, benda yang tak bergerak atau benda tetap, yaitu benda yang tak dapat dipindahkan, seperti tanah dan segala apa yang ditanam atau yang dibangunkan di atasnya. Misalnya, pohon-pohon, gedung, mesin-mesin, dalam pabrik, hak guna usaha, dan lain-lain. Kapal yang besarnya 20 mm termasuk juga golongan benda tetap. Yang kedua, benda yang bergerak atau benda tetap, yaitu benda-benda yang dapat dipindahkan seperti sepeda, meja, hewan, wasel, dan lain-lain. Baik, untuk materi kelima saya berikan kepada saudara Seven. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membacakan materi kelima, yaitu pengertian dan macam-macam hak. Dalam hukum, seseorang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya diizinkan untuk menikmati hasil
dari benda miliknya. Tersebut dapat dijual, digadaikan atau diperbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Hak dan wewenang dalam bahasa Latin digunakan istilah jus, dalam bahasa Belanda dipakai istilah res atau droit dalam bahasa Prancis. Yang menggunakan hak dalam bahasa Belanda disebut. Membedakan hak dan hukum dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah subjektif recht untuk hak dan objektif recht untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi seseorang. Dalam bahasa Inggris, perkataan law mengandung arti hukum atau undang-undang dan perkataan right mengandung arti hak atau wewenang. Selanjutnya, macam-macam hak menurut CST Kansil tahun 1989 dibagikan atas sebagai berikut. 1. Hak mutlak. Hak mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan. Hak mana dapat dipertahankan terhadap siapapun juga, dan sebaliknya setiap orang juga harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat pula dibagi dalam 3 golongan, yaitu A. Hak asasi manusia, misalnya hak seseorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara. Hak B. Hak publik mutlak, misalnya hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya. C. Hak keperpendapatan, misalnya. 2. Hak amnesti. Amnesti atau hak relatif ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntun agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif sebagai besar terdapat dalam hukum perkataan yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Oke, baik, sedikit penjelasan dari kami. Beberapa poin yang disampaikan tadi yang berkaitan dengan pembidangan ilmu hukum. Memang berbicara soal pembidangan ilmu hukum memang ada sedikit luas, tapi hari ini kami sedikit mengupas tentang pembidangan ilmu hukum. Terakhir, sebelum kami menutup presentasi ini, saya sampaikan permohonan maaf. Mungkin selama presentasi ada yang kurang atau ada kesalahan kalimat, kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami, saya ucapkan terima kasih. Pull your panties down from under